Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenalkan, saya Dede Rudi Rosandi, mahasiswa STIQ semester 6, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah akan membahas mengenai perencanaan bisnis yang akan saya canangkan pada 1-2 tahun ke depan. Adapun untuk nama bisnisnya, saya beri nama Rosandi Group, di mana ini membahas mengenai beberapa aspek bisnis yang mana pada awal pembangunan hanya akan saya bangun 3 bisnis terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Rosandi Food, Fashion, dan Furniture. Dan yang akan saya tekankan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai Rosandi Food. Nah, sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu food berarti makanan, yang mana Rosandi Food ini akan fokus pada rumah makan, kafe, dan lain sebagainya. Nah, karena banyaknya rumah makan yang kita temukan di berbagai penjuru, baik itu di pusat keramaian maupun di pelosok-pelosok, nah, jadi mungkin sudah tidak asing lagi. Namun kami akan memaparkan beberapa keunggulan-keunggulan, beberapa kelebihan yang kami dapatkan. Nah, adapun kekuatan yang kami dapatkan di rumah makan kami di Rosandi Food ini, yang pertama bisa dipesan melalui online. Nah, di mana tidak terlepas dari era digitalisasi ini, kami berusaha menyeimbangkan antara perusahaan kami dengan era digital ini. Yang kedua, kami melayani 24 jam full. Jadi dimanapun kapanpun kami bersedia untuk membuka rumah makan ini. Yang selanjutnya mudah, yaitu bahan pilihan yang mudah didapatkan dan bahan-bahan yang sangat berkualitas. Yang keempat yaitu yang menjadi poin penting, yaitu Anda membeli dan juga Anda berdonasi. Insya Allah di Rosandi Food ini kami akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang berfokus pada bidang amal-amal, kepada baik itu kepada yang kurang mampu, kepada yatim piatu, dan lain sebagainya. Dan inilah menjadi suatu targetan kami, Anda membeli dan Anda juga berdonasi. Dan selanjutnya strategis, tempat yang strategis, yang mana kami akan membuka di berbagai penjuru, baik itu tempat keramaian maupun di pelosok-pelosok. Nah, ini adalah ide-ide tempat yang akan kami canangkan. Tidak terlepas dari itu, kami juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Yang pertama, tidak bisa tahan lama. Kurang lebih 2-3 hari produk-produk kami itu akan sangat berbeda, baik itu rasa maupun kualitasnya. Jadi kami akui inilah adalah suatu kelemahan bagi kami. Yang kedua, harga lebih tinggi. Berhubung kami mencari bahan-bahan yang sangat berkualitas, jadi bisa dibandingkan mungkin dengan yang lain. Jadi harga kami lebih tinggi. Selanjutnya, terbatas lokasi. Jadi berhubung banyaknya tempat-tempat yang kami temukan, jadi kami masih bingung di mana penempatan yang sangat strategis. Selanjutnya, mindset seseorang yang dimana menu yang sangat umum ditemukan. Meskipun menu yang sangat umum ditemukan, tapi kami menjamin kualitas yang akan kami sediakan untuk para konsumen. Selanjutnya, kami menemukan beberapa peluang yang kami temukan untuk kemajuan bisnis kami. Yang pertama, masuk di segala kalangan. Jadi semua kalangan, baik itu tua, muda, kanak-kanak, bisa untuk menikmati sajian kami. Selanjutnya, kebutuhan pokok. Jadi makan, minum, dan lain sebagainya itu suatu kebutuhan pokok. Jadi sangat tidak mungkin gitu manusia tidak membutuhkan hal tersebut. Selanjutnya, tempat yang sangat strategis. Insya Allah kami akan membuka di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat yang banyak dikunjungi, dan tempat-tempat yang mungkin sudah tidak asing baginya. Selanjutnya, bisa digunakan juga untuk berkumpul, baik itu berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya fokus pada tempat rumah makan saja. Jadi kami juga membuka untuk ngopi bareng lah, istilahnya seperti itu. Tidak lepas dari itu, kami juga menemukan beberapa
ancaman-ancaman bagi bisnis kami. Yang pertama, saingan dalam berbisnis. Berhubung banyaknya perusahaan-perusahaan yang sama di bidang kami, jadi ini suatu ancaman bagi kami untuk memulai bisnis. Selanjutnya, kestabilan harga pokok. Jadi kita ketahui tiap bulan, tahun, bahkan setiap pergantian pemerintahan di negara kita khususnya, kestabilan harga pokok sangat meningkat. Jadi ini suatu ancaman bagi kami. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan terus bergerak untuk mencari solusi dari ancaman tersebut. Selanjutnya, non produktif. Nah, jadi kami membuka untuk berkumpul, untuk nongkrong dan lain sebagainya. Dikhawatirkan suatu ancaman yaitu digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Jadi ini suatu ancaman bagi kami untuk mengevaluasi apakah baik atau tidak. Selanjutnya, SDM yang non kompeten. Berhubung kami sangat mencari SDM yang sangat berpengalaman, SDM yang jujur dan berkompeten di bidangnya, jadi dikhawatirkan sangat sulit untuk mencari SDM tersebut. Tutup, Pak. Baik rekan-rekan sekalian, setidaknya saya menyimpulkan hanya 3 prinsip bisnis yang akan saya canangkan, yaitu pertama, diawali dari mimpi, yang mana mimpi ini tidak lepas dari ikhtiar. Berani mimpi besar artinya kita merencanakan suatu hasil yang besar pula. Namun ada 2 pilihan untuk untuk merealisasikan mimpi tersebut, antara melanjutkan atau mewujudkan mimpi itu. Jika kita ingin melanjutkan mimpi tersebut, artinya kita hanya tertidur, kita hanya berangan-angan saja untuk menggapai mimpi tersebut. Namun jika kita ingin mewujudkan mimpi tersebut, artinya kita akan mencapai suatu kemenangan, yaitu suatu kesuksesan. Berbisnis tidak hanya berfokus pada uang, berbisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, namun kita menuai kebermanfaatan. Sebagaimana yang saya kutip, yaitu jika kita termotivasi oleh uang, kita akan menjual perusahaan kita sejak lama dan kemudian duduk santai di pantai, menurut Larry Page, yaitu pendiri Google. Jadi jangan hanya terfokus pada uang, jangan hanya terfokus pada keuntungan. Kita berbisnis artinya kita menuai kebermanfaatan bagi orang lain. Sekian dari saya Dede Rudi Rosandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.